wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Pujanto dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan uji F menggunakan Excel. Nah, disimak ya video berikut. Nah, teman-teman, untuk uji F ini bertujuan itu untuk menentukan apakah dua kelompok data memiliki kepresisian yang sama. Nah, aku di Excel ini memiliki data seperti ini. Nah, kita analogikan aja kalau ini tuh pH meter 1 dan 2 yang melakukan uji pH pada buffer 4 yang dilakukan sebanyak 4 kali. Sebanyak 11 kali. Buffer pH 4 yang ujinya diulang sebanyak 11 kali. Nah, kita lihat kepresisiannya gitu. Apakah sama atau tidak antara pH meter 1 dan pH meter 2 ini. Nah, untuk uji F ini, pertama-tama kita harus menentukan rata-rata dan variansinya. Nah, gimana sih cara menentukan rata-rata dan variansinya? Nah, seperti biasa, kalau rata-rata pakai average, nah kita blok data 1 sampai 11, lalu kita enter. Nah, untuk pH meter kedua, kita nggak usah kayak tadi, kita langsung klik ini aja, kita geser ke sini. Nah, langsung muncul rata-rata dari pH meter kedua. Nah, variansi sama. Kalau variansi, kita pakai data variable, sampel, lalu klik 1 sampai 11, data 1 sampai 11, lalu klik enter. Nah, kita geser ke samping, biar langsung Nah, kita geser langsung ke sini, biar munculkan variansi pH meter kedua. Lalu, setelah itu kita masukkan ke uji F-nya dengan klik sebelah sini, data analisis, kita klik. Nah, lalu ini ada F-test to sample for average. Kita klik ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, variabel satu range-nya. Ini kan ada variabel satu range dan variabel 2 range. Nah, untuk memasukkan data satu range dan variabel 2 range itu dilihat dari variansinya. Nah, kalau misal variansinya ini lebih tinggi, akan masuk ke variabel satu range. Nah, sebaliknya kalau variansi yang rendah akan masuk ke variabel 2 range. Nah, kita bisa lihat ini, pH meter 1 ini sama pH meter 2 ini variansinya itu lebih besar di pH meter 1. Nah, 0,0025. Nah, maka kita memasukkan data pH meter 1 ini ke variabel range 1. Satu range. Nah, kita klik aja. Nah, dari pH meter ini kita klik sampai data ke-11. Nah, terus variabel 2 range kita klik. Kita blok sampai data variance. Terus jangan lupa ya, karena aku tadi ngebloknya itu dari judulnya, dari tabel ini, maka labelnya ini harus di checklist, nggak sampai lupa. Kalau misalnya enggak, ya labelnya nggak usah di checklistin, kalau misalnya langsung dari datanya gitu. Terus output range-nya itu letak nanti ininya di mana gitu. Nah, kita klik aja. Nah, kalau udah semuanya, kita bisa klik OK. Nah, ini keluar data uji F-nya. Nah, dari pH meter 1 dan pH meter 2. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada F itu itu tuh sebagai F hitung. Kita tandain dulu. F ini sebagai F hitung. F
Nah, kalau F vertical one tile ini tuh sebagai F tabel. Tabel. Nah, kita bisa lihat ya, kalau misalkan F hitung ini, nah kita kan punya hipotesis ya. Nah, ada dua hipotesis, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dibanding F tabel, maka kepresisian kedua data ini adalah sama. Nah, sedangkan kalau misalnya F1 ditolak, ini kita ganti dulu. Nah, kalau F0 ditolak dan H1 diterima jika nilai F hitung lebih besar dibanding F tabel, maka kepresisian kedua data ini tidak sama. Tuh. Nah, kalau misalkan kita bandingkan yang ini, F hitung kita sama F hitung tabelnya ini lebih besar dibanding F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis yang kita miliki adalah yang ini. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dibanding F tabel, maka kepresisiannya adalah sama. Tuh, kita tandain dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sama ini kan sama dengan equivariance. Nah, untuk melanjutkan nanti ke uji T, itu tuh kita lihat dulu di sini. Nah, kita tuh ada beberapa macam uji T. Nah, uji T ini itu ada dua. Ada two sample assuming equivariance sama two sample assuming unequivariant. Nah, karena datanya sama, maka kita harus pakai uji T yang assuming equivariance. Nah, kalau datanya berbeda, kalau misalkan F hitung lebih besar dari F tabel, kan nggak sama tuh, maka pakainya assuming equivariance, seperti itu. Nah, untuk data T-nya kita bisa lanjutkan ke video nanti selanjutnya gitu. Nah, ini jadi gini untuk cara menggunakan uji F dari menggunakan Excel. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ya disengaja maupun tidak. Nah, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.